Assalamualaikum. Yo, sekarang gue lagi ada di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan kali ini di malam minggu tanggal berapa nih ya? Gue nggak tahu deh. Dan ini juga hari pertama gue nyobain mic Akaso yang udah dioprek sama sahabat gue. Alhamdulillah. Dengan modal yang tidak begitu banyak. Kategorikannya modal murah lah. Budget hemat, budget pelajar ya. Ini perjalanan gua kali ini akan melintasi wilayah Jakarta Pusat menuju Jakarta Barat. Barat ya. Oke, kita akan berjalan. Tuh. Jangan lupa ya selalu membaca doa sebelum melakukan perjalanan. Karena doa itu adalah yang terpenting agar kita selalu selamat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat kalian semua yang suka nonton video ini, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Godain semuanya yang nonton video ini banyak rezekinya dan panjang umurnya, sehat selalu, diberikan kemudahan apapun ya. Sekali lagi gue kasih tahu kalau video kali ini juga gue pengen ngetes kualitas dari Akaso dengan mic yang sudah, dengan mic eksternal yang sudah dimodifikasi. Karena yang kalian tahu ya, mic Akaso yang kita dapat dari pembelian itu pasti kualitasnya cempreng. Cempreng. Yang ada nanti malah nggak bisa digunakan untuk video karena nggak bagus. Gue udah coba nutup pakai solasi, gue udah coba kasih busa tambahan, tetap aja nggak ngaruh. Jadi ya salah satunya cara berdasarkan yang gue lihat juga dari YouTube itu harus menggunakan splitter. Splitternya itu yang mana sudah dimodifikasi. Kenapa harus menggunakan splitter yang sudah dimodifikasi? Karena Akaso ini tidak sembarangan ya untuk jack audionya yang Type C itu. Gue udah beli splitter yang Type C juga, tapi kenyataannya tidak bisa digunakan karena jaraknya itu agak berbeda. Nanti akan gue kasih lihat videonya kayak gimana ya. Nanti akan gue kasih lihat ukurannya. Ukuran yang gue beli itu nggak bisa digunakan, blast nggak bisa digunakan. Akhirnya gue beli percuma. Itu lumayan loh harganya, gue beli itu hampir 40.000, nggak bisa digunain. Dan ini gue akhirnya beli splitter di counter handphone, splitter biasa yang harganya itu sekitaran 20 ribuan. Dipotong bagian Type C nya, lalu bagian mic-nya itu dibuang, yang mic Akaso-nya untuk mic recordernya itu dibuang, disambungkan langsung ke splitter yang dibeli dengan harga 30 ribuan. Dan hasilnya nanti, ini juga gue belum denger ya, nanti hasilnya kayak gimana. Oke, perjalanan kita sekarang masih berada di wilayah Johar Baru, yang pastinya dekat Pangkalan Asam. Ini nanti kita akan berapa lama ya perjalanannya? Di sini jam 5:03. Kira-kira nanti berapa jam gitu ya, balik sesuai yang gua kasih tahu. Kalau misalkan di Jakarta pengen cepet ya nggak mungkin, karena di Jakarta itu tempatnya macet. Macet itu adalah suatu wahana yang ada di Jakarta, jadi nggak usah dipusingin ya. Malah justru kita bisa banyak melihat keindahan-keindahan yang ada di Jakarta. Nah, buat kalian semua yang misalkan pengen nginep di Jakarta Pusat, sekitaran Jakarta Pusat, di sini banyak banget hotel-hotel ya. Ada hotel-hotel yang murah-murah meriah, yang murah meriah, dari yang mahal sampai yang murah meriah. Dan hiburan di Jakarta Pusat, Kampung Rawa, Johar Baru, Tanah Tinggi, Senen juga banyak. Nah, ini salah satunya nih ya, di sebelah sini nih, gue tengok kasih itu ya, tuh di situ tuh ada kan nama gedung, nama hotelnya apa itu murah itu, berapa ratus ribu itu. Di sini juga ini perjalanan gue di Jalan Lejen Suprapto ini menuju ke wilayah Senen Kuitang Atrium, tuh lurus sana ya. Nah, itu perempatan Galur, tahu dong Galur, bukan Tegalalur. Kalau itu yang di Jawa Barat, di Jakarta Barat Tegalalur, Cengkareng. Ini emang Galur, daerahnya namanya Galur.
Kepanjangannya juga gue nggak tahu sih sebenarnya apa ada kepanjangan apa enggak. Wih, motor keren nih. Berapa cc-nya kira-kira yang motor kayak gini ya? Pasti mahal cc Kawasaki coy. Nah, baru gue bilang kan, kita akan menikmati wahana kemacetan yang ada. Nah, ini udah macet nih, kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian lagi berada di wilayah Galur sini, terus kalian yang penasaran, yang dari daerah yang belum pernah ke PRJ Jakarta Fair Kemayoran, kalian tinggal belok ke kanan sana tuh, itu arah ke Kemayoran. Kalau kalian nantinya pengen ikut ke Jakarta Fair Kemayoran, ya itu di sana ya. Ada apa nih? Ada uyu, ada ambulan apa ya itu ya. Oke, sebelumnya gue pengen ngasih tahu ke kalian juga, ini akan videonya nggak akan gue edit, paling gue cutting doang. Karena gue pengen tahu, lagi-lagi gue masih pengen ngetes seberapa oke-nya si Ataso ini. Ini gue mau ngeluarin ini dulu handphone, karena gue pengen nyalain hotspot ya, hotspot. Oke, ini sudah pakai hotspot. Sip, bismillah. Oke, perjalanan ini kita mulai lagi. Ya, buat kalian semua juga jangan lupa selalu menggunakan helm ya, buat keselamatan kalian. Jangan seperti itu, ya tidak menggunakan helm. Karena nanti yang rugi kalian sendiri apabila terjadi apa-apa. Kasihan kan, nanti udah cakep-cakep dan ganteng, cantik, kalau sampai terjadi kelecapaan malah bahaya buat diri kalian ya. Oke, ini di depan kita ada underpass yang menuju ke RSPAD Gatot Subroto, yang bisa menuju ke Monas, Ancol. Kalian harus ngambil kanan bawah sini ya, jangan lurus. Kalau lurus ke situ tuh ke Senen, terus bisa ke Jatinegara, bisa ke Salemba. Kalau ke sini ini adalah jalan yang benar. Tapi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian juga masuk ke sini, yang mana tujuan kalian sebenarnya mau ke daerah Jatinegara. Nggak khawatir, nggak usah takut kalau kalian nggak bisa untuk ke atas lagi. Di sini ada percabangan kok di sini. Nih, bentar ya, kok sudah biasa. Jangan lupa untuk menggunakan spion kiri kanan yang orisinil, karena biar jangkauan kita ke belakang lebih luas. Tuh, dia tuh persimpangannya. Ya, di situ jelas banget saya petunjuknya. Bisa Taman Raya, Matraman, Jatinegara. Kalau ke kanan ini yang sebagai tujuan kita mau ke daerah Jakarta Barat, RS Gatot Subroto, Gambir, sama ke Gunung Sari, Ancol. Ini bisa ya. Kita masuk terowongan lagi, Bray. Gue heran deh, kenapa sih pada klakson begitu mulu? Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu? Padahal kan sabar aja, jadi orang tuh sabar aja. Ngapain sih harus kayak begitu? Slow. Yang gue heran tuh sama pengendara yang ada ya, ketika mereka lagi terburu-buru, kebut-kebutannya kayak apa tahu, gayanya arogan. Ini oknum ya, gue bermengatakan oknum ya, oknum pengendara yang suka kebut-kebutan, galak di jalan. Yang udah, yang gue tahu giliran terjadi apa-apa paling cuman bisa pelanga-plongo aja ya. Mendingan santai, slow. Nih kayak Alphard tuh udah bengas. Sayang amat nih Alphard model lama ya, tapi masih oke sih. Kalau gue dikasih mah gue juga mau, tapi mahal pajaknya. Kali kalau misalkan pajaknya bisa 300.000 gue mau. Dan berbicara tentang Jakarta, siapa dari kalian penonton video setia gue? Setia gue. Ya teman-teman yang di luar sana, yang di luar kota, di luar negeri, yang nonton video gue, kangen dengan kemacetan Jakarta ataupun yang belum pernah ke Jakarta. Nah, nanti gue sedikit lagi bakal ngelewatin ikoniknya Jakarta, yaitu
Monas. Nah, di Jakarta pada tahun-tahun ini tuh lagi macetnya gila-gilaan karena apa? Ya sebelumnya juga memang udah macet, tapi ini lagi gila-gilaan banget macetnya karena banyak perbaikan jalan satu, trotoar, dan juga ini nih galian-galian kabel kayak gini nih. Tujuannya apa sih? Biar nanti nggak ada lagi kabel-kabel di atas langit kayak gini nih. Jadi nanti Jakarta akan lebih bersih langitnya. Nih, markas komando Lanmar. Gue tuh paling seneng kalau lewat daerah sini. Kenapa? Kalau dulu tuh gue seneng banget lewat daerah sini. Kalau sekarang enggak, karena lagi perbaikan tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian lagi di wilayah Gatot Subroto menuju Monas, ini pasti bakal macet banget. Kalau di hari biasa ini kebetulan gue weekend ya, mau malam minggu. Kira-kira malam mingguan nggak ya? Hai, malam mingguan, malam minggu sama teman-teman. Kok nggak sama pacar? Kasihan amat. Yaudah, kita lanjut lagi perjalanan ya. Oke, ini dia. Kita menuju Monas ya guys. Kalau misalkan yang lain pada ngajak kebut-kebutan, gue enggak. Gue motovlog santai, nggak ada kebut-kebutan. Gue tuh sebenarnya pengen ngevlog, motovlog begini. Ini jujur aja gue pemula banget, newbie gue. Gue pengen motovlogan kayak gini tuh sebenarnya kayak punya radio atau bisa sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi gue juga nggak punya intercom sih. Gue mau ngobrol-ngobrol sama siapa juga gitu. Ya udah, daripada kita ngobrol-ngobrol, mendingan gue pengen bahas sedikit kali ya mengenai tentang kelangkaan BBM swasta yang ada di Jakarta saat ini. Ini udah beberapa bulan, jujur aja gue nggak bisa lagi ngisi diesel, AKR, Vivo, BP AKR kayak gitu. BP dan AKR itu sama ya, gue kasih tahu aja. Tapi yang gue heran tuh di sini. Nah, ini Gambir ya. Sorry gue potong. Ini udah nyampe stasiun Gambir. Jadi kalian yang dari luar kota bisa turun di Gambir sini, atau yang mau ke Jawa Tengah, Surabaya bisa lewat Gambir. Oke. Ini di sini gue berbicara lagi mengenai bahan bakar ya, bahan bakar swasta yang tidak kunjung datang, tidak kunjung terisi, entah kapan nanti. Gue juga belum tahu, belum bisa memastikan, dan bukan gue juga yang mastiin, karena kan ini semua tergantung pemerintah kita yang saat ini ya, tergantung si bapak itu tuh, yang tuh ya kalian tahu lah, gue nggak perlu sebut nama. Yang itu tuh pokoknya ya dia akan nah ini dia Monasnya tuh. Monas tuh kalau sore banyak banget, rame banget, apalagi kalau malam minggu nih. Nah dulu ini di Monas ini sering dipakai buat ajang trek-trekan. Kalau sekarang gue nggak tahu ya masih ada apa kagak. Yang jelas dulu tuh banyak banget ajang untuk trek-trekan. Nah ada tukang nasi goreng lagi nyebrang ya. Ya udah, nggak apa-apa, kita bantu aja. Nah kita nggak lama dari sini akan melewati juga Kementerian Dalam Negeri, dan juga ada nanti di depan sana itu Istana Negara. Buat kalian semua yang belum tahu dengan Istana Negara itu, ntar di sebelah situ. Halo, assalamualaikum. Ya guys, bentar ya guys ya, ini gue lagi ada telepon, jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya kalian mendengar percakapan gue hanya satu arah dengan yang ada di telepon ini. Ya, Yang, kenapa Yang? Sambil ngevlog aku. Hai, gaya banget ya. Kenapa? Cantik. Aku lagi sambil ngevlog ini, motovlog sambil ngevlog. Nah itu dia Istana Negara ya, Istana Negara yang ada di seberang Monas. Jadi buat kalian semua yang belum pernah ngeliat Istana Negara, nih gue kasih lihat tuh Istana Negara kayak begitu ya. Oke. Nah dari perjalanan gue menuju Jakarta Barat ini, gue akan melewati juga wilayah Harmoni, Mangga Besar juga. Kayaknya Mangga Besar gue nggak lewatin deh, gue akan belok ke kiri deh nanti. Entah kemana nanti gue lewatnya ya. Entah gue mau lewat yang wilayah Taman Anggrek atau Roxy.
Tapi kayaknya gue akan lewatin dulu di wilayah Roxy. Kemarin ada salah satu vlog gue yang udah gue bikin juga, gue lewat di daerah Taman Anggrek. Kali ini gue mau lewatin Roxy. Buat kalian juga jangan heran ya kalau misalkan di sini itu lagi macet banget. Udah pokoknya Jakarta itu tempatnya macet kok. Tenang aja ya. Karena apa? Karena di Jakarta ini bener-bener deh bre. Nah selalu hati-hati ya. Kadang ada mobil yang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Tapi kalau mobil itu masih aman. Kalau misalkan ibu-ibu bawa motor itu yang hati-hati. Dikasih sen kiri, nggak taunya dia beloknya kanan. Dikasih sen kanan, nggak taunya beloknya kiri. Dikasih sen dua-duanya, nggak taunya dia berhenti. Nah tuh kan bingung kan. Nah kayak gue juga udah mulai bingung nih. Ada mobilnya Dewa All Stars JNE Express. Nih sebenarnya Dewa itu punya saham kali ya di JNE ya? Gak tahu juga sih gue. Oke, hati-hati di jalan. Lalu tengok kanan kiri. Oke. Nah di depan sana ada lagi pembangunan untuk MRT apa LRT sih. Gue juga gak paham-paham banget sih ini ya. Karena jujur aja gue menghindari jalan-jalan ini sih sebenarnya. Nah tapi di hari ini gue pengen nunjukin ke kalian semua tentang hiruk pikuk yang ada di Jakarta kebanjiran. Nah ini dia yang dulu dikenal dengan perempatan harmoni. Gue dikit-dikit nah mulu kayak nah ini dia, tau gak lo? Nah ini dia itu yang zaman dulu di pos kota tuh. Nah ini dia yang ada kartun-kartunnya yang bisa komik kalau nggak salah tuh ya, komik. Ini adalah perempatan harmoni. Dulu ini tempatnya nggak seperti ini nih. Dulu tuh lapang banget, luas, gede jalanannya banget tuh. Nah kalau ke sana itu ke kanan itu ke wilayah Pasar Baru. Pasar Baru Senen, kalian bisa muter balik lagi ya ke wilayah itu. Nah ini dia. Kalau misalkan di wilayah ini nih tuh kota Hasyim Asyari, kita nanti melewati Hasyim Asyari. Kita nggak ke kota tua ya. Kita lurus terus saja dulu. Buat kalian semua yang dari daerah atau yang sudah lama tidak berjalan di daerah Jakarta, ini dia nih perjalanannya. Jangan kaget ya, kalian udah nggak di sebelah kiri sebelah sana, tapi udah masuknya sebelah kanan sini nih. Ini jalan dulu yang mana satu arah dibikin jadi dua arah karena lagi ada proyek pembangunan MRT atau LRT gitu ya, gua nggak tahu. Di sini kita yang mau ke wilayah Roxy harus ngelewatin jalan ini dulu nih. Begitu kalian sampai di persimpangan seperti ini, kalau kalian mau menuju Roxy, kalian ambil kiri. Ingat ya, kiri terus tuh ada tulisannya arah Satya Hotel dan arah Roxy. Belok kiri, sini putar balik gini, terus saja. Di sana kita, di sini kita tinggal ngikutin jalan aja, ini sampai nanti kita memasuki jalan Hasyim Asyari. Di jalan Hasyim Asyari ini kita nanti bisa tembus ke wilayah Roxy. Yeay, yang biasa beli handphone nih di Roxy pasti tahu dong tempatnya. Ini dia tempatnya, jalan menuju Roxy. Ingat ya, langsung keluar kiri karena di situ jalur busway. Daripada nanti kalian kena etle, mendingan kalian lanjut aja terus ke kiri, terus lewat jalur umumnya, jangan lewat jalur bus Transjakarta. Lagi-lagi gue kemarin bilangnya jalur busway. Busway itu kan juga udah way, namanya juga udah way bus, berarti jalan bus, jalan untuk bus. Itu kalau bilangnya itu jalur Transjakarta. Di Jakarta itu kalau hari Sabtu ya sudah tidak mengenal kata weekend lagi. Kalau zaman dulu itu memang di Jakarta masih ada yang namanya lancar kalau di weekend. Kalau sekarang susah, hari Sabtu pun macet, kecuali Minggu kayaknya. Kalau Minggu tuh masih benar-benar bisa agak ngeplong. Kalau hari Minggu ya, kalau hari Minggu ku turut ayah ke kota.
delman istimewa ku duduk di muka. Wah, kurang ajar tuh. Ngapain duduk di muka? Orang duduk kan ada tempatnya, ngapain di muka? Oke, ini lampu merah, kita ikutin dulu. Biasanya kalau misalkan di lampu merah gini banyak pembalap pemuda berbadan ngelap-ngelap. Bukan pemuda berbadan gelap. Tuh ya, kayak gitu ya. Salah satu hampir tuh ya terjadi satu crash bertubrukan hampir aja, karena masing-masing itu mempunyai ego. Kalau di jalanan nggak usah pada ego-egoan, udah santai aja. Nggak usah, oh mentang-mentang gue udah mulai hijau nih langsung gasnya sekencang-kencangnya. Nggak usah. Lu nyari apa sih? Apa lu kebelet berak? Nggak usah, udah pelan-pelan aja, nyantai. Yang penting selamat sampai tujuan. Apalagi kalian akan selalu dirundukan kan sama orang rumah. Gajinya sih, kalau kalian nggak tahu deh. Tuh lihat tuh gimana nggak macet tuh, lihat tuh. Sebagian jalan diambil buat buat proyek ini. Ya udah, nikmatin aja. Lagi-lagi kalau kita di Jakarta cukup dinikmati aja. Kapan-kapan sih gue pengen ngevlog ke daerah ya, ke daerah-daerah tertentu. Entah, gue juga belum tahu nih, tergantung budget gue juga. Jujur gue belum maunya banyak duit untuk ngevlog ke daerah tertentu ya. Karena kalau misalkan pas ngevlog ke daerah tertentu ya pasti gue harus nyiapin budget yang ada. So kalian kalau misalkan yang pengen ke wilayah Ben Hill Tanah Abang Roxy, kalian bisa langsung naik angkot yang itu tuh. Ya, itu nanti akan menuju Ben Hill Tanah Abang Roxy. Untuk tarifnya sendiri gue nggak tahu. Tapi kalau kalian naik angkot itu bayarnya nggak pakai kartu, itu bayar pakai duit langsung. Kalau yang pakai kartu itu yang ada tulisan Jaklingko. Ini buat orang daerah ya yang belum tahu. Kalau orang daerah yang udah sering ke Jakarta pasti ngerti. Tuh, lihat tuh, macet lagi. Oh, ini kan lampu merah sih. Oh, udah hijau. Yuk kita jalan pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, santai. Di Jakarta jangan heran kalau baru hijau aja langsung diklaksonin. Ya biasa lah itulah. Mungkin nggak hanya di Jakarta kali ya, di luar negeri juga begitu. Baru hijau langsung wah, itu apa sih kayak begitu? Tenang aja. Nah tuh, ada mobil masuk jalur busway, jalur bus Transjakarta. Tuh biasa lagi buru-buru, entah ya buru-burunya ngapain. Apa buru-buru mau cebok, ya kan? Atau buru-buru mau makan, lagi kena asam lambung, kita nggak tahu. Ya udah, kita doain aja semoga selamat sampai tujuan. Gak usah deh, biar doa sendiri aja deh, ngapain kita doain. Oke, ini dia guys, kita sudah mendapati wilayah Roxy. Kalian pasti tahu dong tempat pusatnya handphone di wilayah Jakarta. Iya, ini dia Roxy yang terkenal itu, yang kalian biasa kalau mau beli apa-apa di Roxy, mau beli handphone di Roxy, mau beli spare part handphone ya di Roxy. Nah ini ruko-rukonya, ruko-rukonya. Di sini tuh banyak banget service center yang ada ya di Roxy ini. Ada service center ini, Oppo, ada gerai Telkomselnya juga. Nah ini dia nih Roxy. Roxy itu sudah tidak sebesar itu, sudah tidak seramai dulu, maksudnya. Kalau besarnya masih sama. Kalau dulu tuh ramai banget. Kalau sekarang udah nggak terlalu. Sekarang ya kayak gini nih, Roxy sudah mulai sepi. Dia, kalau itu tadi Roxy Mas, yang ini Roxy Square, jangan sampai salah ya. Kalau misalkan dari wilayah Harmoni menuju Grogol, Roxy Mas dulu baru Roxy Square. Kalau misalkan dari Grogol menuju Harmoni itu Roxy Square dulu baru Roxy Mas. Soalnya gue pribadi sih yang pernah tuker gitu, ketemuan sama temen, gue di Roxy ya, dia cuma bilangnya Roxy, tapi nggak bisa Roxy Mas atau Roxy Square kan, dia bilang. Akhirnya dibilang gue di Roxy Mas, ya udah, gue juga tetap salah. Gue kira tuh yang sebelum kali itu Roxy Mas, kalau gue dari arah Grogol. Ternyata yang sesudah kali kalau dari arah Grogol itu dia yang Roxy Mas. Kalau gue salah tuh ya. Ini kita sudah di wilayahnya Trisakti. Kalian tahu kan Trisakti? Masih tahu dia. Ini dia Trisakti.
sekarang di Jakarta yang banyak Bang Jago, jadi kalian aman deh mau kemana-mana karena udah banyak Bang Jago. Aman, kalau ngantuk udah ada Bang Jago, maksudnya kopi nggak usah takut lagi.